Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Urip Tisnati, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen kelas di SD, serta rekan-rekan yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan artikel ilmiah hasil studi kasus saya yang berjudul Jenis dan Karakteristik Anak Berkebutuhan Khusus dalam Proses Pendidikan Inklusi di SDN Ngadirejan. Artikel ini disusun guna memenuhi tugas mata kuliah manajemen kelas di SD program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 2. Perkenalkan, saya Alifianti Oktaputri NIM 21862061109 dari PGSD kelas 2C. Langsung saja, untuk materi yang akan saya bahas dalam presentasi kali ini yaitu yang pertama latar belakang, yang kedua metode penelitian, yang ketiga kajian teori, yang keempat penanganan anak berkebutuhan khusus di SDN Ngadirejan, yang kelima proses pendidikan inklusi di SDN Ngadirejan, dan yang keenam kesimpulan. Untuk materi yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan kebutuhan dasar tiap manusia untuk menjamin keberlangsungan hidupnya supaya lebih bermartabat. Guna mewujudkan tujuan tersebut, negara mempunyai kewajiban dalam memberikan pelayanan pendidikan yang bermutu kepada tiap warganya tanpa terkecuali untuk anak berkebutuhan khusus sekalipun. Pendidikan inklusi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kompetensi sesuai dengan potensi dan kemampuan yang dimiliki berdasarkan pada karakteristik masing-masing. Dias dan Distar 2016 mengungkapkan bahwa pendidikan inklusi dimaksudkan untuk memberi kesempatan agar semua guru sekolah dasar inklusi melakukan pembelajaran yang fungsional dan bermanfaat yang sesuai dengan karakteristik belajar, yaitu bagi siswa normal dan anak ABK. Namun, dalam pelaksanaannya, sekolah inklusi belum didukung oleh guru yang mempunyai skill dalam melatih siswa difabel. Selain itu, terkait dengan respon masyarakat terhadap keberadaan ABK yang masih terlalu stereotipikal, maka hal ini menjadi latar belakang dalam penelitian ini guna mengetahui jenis, karakteristik yang dimiliki siswa berkebutuhan khusus sehingga mampu menyesuaikan dengan kebiasaannya, juga mengetahui bagaimana kesiapan guru dalam memberikan kontribusinya terhadap siswa berkebutuhan khusus di SDN Ngadirejan sebagai salah satu sekolah inklusi. Selanjutnya, metode penelitian. Untuk jenis penelitian, pada penelitian kali ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif bertujuan untuk menggambarkan, menjelaskan, dan menjawab secara lebih rinci mengenai permasalahan yang akan diteliti. Untuk tempat dan waktu penelitian, waktu dalam penelitian ini dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 2 Juni tahun 2022. Untuk tempatnya berada di SDN Ngadirejan dengan lokasi berada di RT 1 RW 5 Dusun Kerajaan Desa Ngadirejan, Kecamatan Pringkuku, Kabupaten Pacitan. Untuk teknik pengumpulan data, metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik observasi dan wawancara. Pelaksanaannya menggunakan gadget sebagai alat rekam suara dan juga dokumentasi foto. Selanjutnya untuk subjek dan objek dalam penelitian ini. Untuk subjeknya yang pertama Ibu Siti Mariam SPD dan yang kedua Bapak Sukamto SPD. Beliau berdua merupakan guru di SDN Ngadirejan. Untuk objek yang dikaji dalam penelitian ini dibagi menjadi sebagai berikut. Yang pertama, jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus. Yang kedua, pendekatan atau metode yang digunakan untuk mengatasi permasalahan anak berkebutuhan khusus. Dan yang ketiga, peran SDN Ngadirejan sebagai salah satu sekolah inklusi. Untuk selanjutnya, kajian teori. Definisi ABK. ABK yaitu anak yang mengalami gangguan fisik, mental, intelijensi, dan emosi sehingga membutuhkan pembelajaran secara khusus. Adapun pendidikan anak berkebutuhan khusus mendapatkan pendidikan khusus yang bernaung pada sistem pendidikan inklusif. Selanjutnya, definisi pendidikan inklusif sendiri. Menurut Mulyono dalam Sukandari 2020, pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang mengikut sertakan anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan teman-teman sebayanya di sekolah reguler. Selanjutnya, untuk jenis dan karakteristiknya terdapat 5, yaitu yang pertama tunanetra, yang kedua tunarungu, yang ketiga tunalaras, yang keempat tunagrahita, dan yang kelima tunadaksa. Untuk karakteristiknya sendiri,
tunanetra merupakan anak yang mengalami permasalahan pada fungsi penglihatannya. Sedangkan karakteristik anak penderita tunarungu diantaranya tidak mampu mendengar, perkembangan bahasa yang terlambat, sering menggunakan isyarat dalam berkomunikasi, dan tidak tanggap bila diajak bicara. Selanjutnya, tunawaras merupakan anak yang mengalami hambatan dalam mengendalikan emosi dan kontrol sosial. Sedangkan anak tunagrahita merupakan anak yang memiliki keterbatasan intelijensi. Dan yang terakhir, anak tunadaksa merupakan anak yang mengalami gangguan fungsi gerak. Selanjutnya, penanganan ABK di SDN Ngadirejan. Untuk jenis dan karakteristik anak berkebutuhan khusus di SDN Ngadirejan, berdasarkan dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, terdapat 2 jenis anak berkebutuhan khusus, yaitu 1 anak yang mengalami masalah penglihatan atau tunanetra dan 2 anak yang lambat belajar. Untuk karakteristik dari anak lambat belajar, yang satu memiliki karakteristik suka marah-marah, mudah tersinggung, emosional, dan suka mengganggu teman. Sedangkan untuk anak yang kedua memiliki karakteristik yang berbanding terbalik, seperti suka melamun, menyendiri, dan tidak pernah marah-marah. Selanjutnya, untuk anak yang memiliki gangguan penglihatan terdapat di kelas 1. Anak tersebut memiliki kesulitan dalam belajar dan mempunyai karakteristik seperti hanya diam dan suka menyendiri. Selanjutnya, pendekatan atau metode dalam menangani ABK di SDN Ngadirejan. Dalam hal ini, guru menggunakan pendekatan dengan cara memberikan nasihat dan bimbingan semampunya, serta yang paling penting yaitu mengelola psikis dari ABK agar anak tersebut tidak merasa minder dengan temannya. Selain itu, siswa berkebutuhan khusus diarahkan secara mandiri, seperti dalam pembelajaran di kelas, anak tersebut ditempatkan di bangku paling depan. Selanjutnya, dalam hal pemberian tugas, guru juga membedakan antara anak yang normal dengan anak yang berkebutuhan khusus, karena ABK dalam hal ini cenderung lebih lamban dalam belajar, sehingga harus dibedakan dengan anak yang normal. Selanjutnya, proses pendidikan inklusi di SDN Ngadirejan. Pendidikan inklusi merupakan proses pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus dalam sekolah umum atau reguler, dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakan kesempatan bagi persiapan mereka hidup dalam masyarakat kedepannya. Diang Rejo 2013 mengemukakan bahwa sekolah harus bekerja sama dengan komunitas sekolah seperti guru, guru pendamping kelas, orang tua, siswa, tim administratif sekolah, dan komunitas sekolah untuk memaksimalkan kinerja guru. Selanjutnya, elemen-elemen yang harus terlibat dalam kelancaran sekolah inklusi yaitu seperti gambar. Terdapat 3 elemen penting dalam proses pendidikan inklusi. Yang pertama, keterlibatan sekolah, yang kedua keterlibatan masyarakat, dan yang ketiga pemerintah. Untuk keterlibatan pihak sekolah sendiri, yang terlibat diantaranya guru, pihak pendukung seperti psikolog dan lain-lain, yang ketiga SDM seperti guru dan GPK, yang keempat siswa, dan yang kelima kurikulum sekolah inklusif itu sendiri. Sedangkan keterlibatan masyarakat terdiri dari orang tua dari ABK sendiri serta masyarakat secara umum. Untuk pemerintah, menyangkut mengenai kebijakan pemerintah, pelatihan dalam rangka peningkatan kompetensi guru, sarana dan prasarana pendukung sekolah inklusi, aturan yang jelas tentang pelaksanaan sekolah inklusi, dan kurikulum untuk sekolah inklusi. Selanjutnya, masih banyak anak berkebutuhan khusus yang berada di Indonesia belum memperoleh hak dalam mendapatkan pendidikan. Hal ini disebabkan oleh kondisi ekonomi orang tua yang kurang menunjang, jarak antara rumah dengan SLB cukup jauh, dan sekolah umum tidak mau menerima ABK. Oleh karena itu, perlu diupayakan model layanan pendidikan yang memungkinkan anak-anak berkebutuhan khusus belajar bersama-sama dengan anak normal di sekolah umum, yaitu dalam hal ini proses pendidikan inklusi tersebut. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah inklusi yang peserta didiknya terdiri atas anak normal dan anak berkebutuhan khusus, maka diperlukan guru kelas, guru pendamping khusus, serta guru mata pelajaran yang bertugas sebagai pendamping guru kelas dan guru mata pelajaran dalam menangani anak berkebutuhan khusus agar potensi yang dimiliki berkembang secara maksimal. Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Siti Mariam selaku wali kelas di kelas 1, mengatakan bahwa di SDN Ngadirejan belum tersedia guru pendamping khusus dalam pelayanan ABK.
Beliau juga pernah menangani anak berkebutuhan khusus dengan karakteristik yang berbeda, sehingga merasa sedikit kesulitan dalam membimbing dan mengajar anak tersebut. Oleh karena itu, para guru umum di SD tersebut merasa kesulitan dalam proses mengajar siswa yang memiliki kebutuhan khusus. Hal tersebut juga dikarenakan kurangnya pelatihan guru umum dalam penanganan ABK itu sendiri. Selanjutnya, kesimpulan. Berdasarkan hasil analisis data, maka simpulan penelitian melalui studi kasus ini adalah: yang pertama, terdapat 2 jenis anak berkebutuhan khusus di SD Ngadirejan, yaitu anak yang mengalami masalah penglihatan atau tunanetra dan anak yang lambat belajar. Masing-masing anak berkebutuhan khusus tersebut memiliki karakteristik yang berbeda antara satu anak dengan anak yang lainnya. Yang kedua, pendekatan yang dilakukan guru lebih fleksibel dan disesuaikan dengan kebutuhan anak tersebut. Untuk metode saat pembelajaran di dalam kelas, ABK ditempatkan di kursi paling depan, serta diberikan tugas yang berbeda dengan anak yang normal. Yang ketiga, pendidikan inklusi dalam proses pembelajaran yang ditujukan untuk mengatasi permasalahan pendidikan bagi anak yang berkebutuhan khusus dalam sekolah umum atau reguler dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk menciptakan kesempatan bagi persiapan mereka hidup di dalam masyarakat. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi semua pihak. Bila ada salah kata dari awal presentasi sampai akhir, baik yang saya sengaja maupun tidak sengaja, saya